Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Marc Marquez beri isyarat dirinya kehilangan banyak uang untuk mulai kebangkitan di Ducati. Pembalap MotoGP Spanyol, Marc Marquez, mengatakan bahwa ia kehilangan banyak hal saat bergabung dengan Ducati bersama Gresini Racing tahun lalu. Tetapi tanpa itu, memimpin klasemen MotoGP pada tahun 2025 tidak mungkin. Antara debutnya pada 2013 dan 2019, pembalap berusia 32 tahun itu memenangi 6 gelar kelas utama dalam 7 tahun bersama Honda. Karirnya tergelincir pada awal musim 2020 ketika lengan kanannya patah parah dalam kecelakaan MotoGP Spanyol yang mengharuskan 4 operasi besar selama beberapa tahun berikutnya. Seiring kebugarannya membaik, performa Honda menurun. Marquez akhirnya mengakhiri kontraknya yang menguntungkan dengan HRC setahun lebih awal untuk menghadapi satelit Ducati di Gresini untuk musim 2024. Peralihan itu menyegarkan Marquez. Dia memenangkan 3 Grand Prix, finish ketiga dalam klasemen akhir MotoGP 2024. Kondisi ini memaksa Ducati untuk mempromosikannya ke tim pabrikannya dan kehilangan juara dunia Jorge Martin ke Aprilia. Setelah 10 putaran musim 2025, Marquez telah memenangkan 8 sprint race dan 6 Grand Prix untuk mempertahankan keunggulan 68 poin dalam klasemen sementara MotoGP saat ini. Marquez merenungkan kebangkitan karirnya pada MotoGP. Baru-baru ini menyebut 2025 sebagai salah satu momen terbaiknya setelah ditanya setelah memenangkan MotoGP Belanda apakah ia lebih menyukai karirnya sebelum cedera atau di mana ia berada sekarang. Maksud saya tidak bisa memilih karena tahun-tahun pertama pada MotoGP sangat menakjubkan, kata Marquez dilansir bolasport.com dari Crash. Tetapi seperti yang pernah saya katakan, tantangan terbesar saya, tantangan tersulit dalam karir saya, adalah untuk kembali dari cedera itu. Saya bertaruh pada diri saya sendiri. Saya kehilangan banyak hal, hanya untuk memahami apakah saya kompetitif. Bagi saya, tahun terpenting dalam karir saya adalah tahun lalu bersama tim Gresini karena saat itulah saya membuat keputusan. Kemudian semuanya tiba. Namun tahun lalu merupakan tahun krusial dalam karir saya setelah pulih dari cedera itu, karena tanpa tahun itu mustahil untuk mengenakan setelan kulit merah dan memimpin kejuaraan. Marquez diperkirakan akan menerima gaji 25 juta euro per musim, 476 miliar rupiah, berdasarkan kesepakatan 4 tahun dengan Honda yang ditandatanganinya pada musim dingin 2020. Sementara beredar rumor bahwa ia tidak menerima gaji saat bergabung dengan Gresini. Kepindahannya ke Gresini juga membuatnya tidak dapat membawa serta kepala kru seumur hidupnya, Santi Hernandez. Langkahnya ke pabrikan Ducati memaksanya untuk mengakhiri hubungannya dengan sponsor pribadi utamanya, Red Bull. Kemenangan Marquez pada MotoGP Belanda 2025 merupakan kemenangannya yang ke-68 di kelas utama, yang membuatnya sejajar dengan Giacomo Agostini di posisi kedua dalam daftar pemenang sepanjang masa. Hanya musuh bebuyutannya, Valentino Rossi, yang memiliki kemenangan lebih banyak, yakni 89. Sementara itu, Di Giannantonio merasa aneh gabung tim Valentino Rossi meski bukan dari Akademi VR46, momen tersulit saat kursinya diambil Marc Marquez. Pembalap MotoGP, Fabio Di Giannantonio berbicara terbuka tentang VR46 dan tujuannya untuk musim ini. Meski asli Italia, pembalap yang akrab disapa Di Gia mampu berbicara dengan bahasa Spanyol saat wawancara dengan media DAZN. Saya bisa berbahasa Spanyol bukan dari kejuaraan Spanyol karena saya mengikuti kejuaraan Italia. Kami tidak punya cukup uang untuk mengikuti kejuaraan di Spanyol. Namun sejak saya kecil, saya tidak merasa senang jika tidak mengerti, kata Di Gia dilansir bolasport.com dari Motosan. Jadi, ketika saya masih kecil dan saya menonton wawancara para juara dalam bahasa Spanyol dan juga dalam bahasa Inggris, saya mencoba belajar sedikit di sekolah. Namun pada akhirnya, lebih dari sekadar di sekolah, saya mulai menonton semua serial, seperti Netflix dan semacamnya dalam bahasa Spanyol. Di Gia adalah satu pembalap negeri pizza yang masuk jalur MotoGP tanpa melalui relasi akademi balap milik legenda Valentino Rossi, VR46. Ya, itu benar. Saya bukan bagian dari akademi. Saya tidak tahu persis mengapa, tetapi mereka tidak mencari saya. Kami tidak memiliki kontak, ujar Di Gia. Saya tidak pernah berada dalam dinamika itu. Saya pikir akademi melakukan pekerjaan yang luar biasa dengan para pembalap yang dimilikinya, tetapi saya selalu menempuh jalan saya sendiri. Saya merasa seperti orang luar di kejuaraan dunia. Anda tahu? Tetapi saya juga menyukainya,
karena saya memiliki kepribadian saya sendiri, kisah saya sendiri, dan saya ingin membuat perbedaan dengan cara saya sendiri. Namun, pembalap 26 tahun itu tidak merasa sendirian di tengah tantangan dalam karirnya. Ya, memang lebih sulit. Ketika Anda memiliki tim yang kuat di belakang Anda, dengan begitu banyak sumber daya, visibilitas, dan koneksi, itu membuka banyak pintu. Aku di Gia. Saya harus membukanya sendiri, selangkah demi selangkah. Memang lebih sulit, tetapi saya juga lebih menghargainya. Semua yang saya capai adalah berkat saya, keluarga saya, dan orang-orang yang benar-benar mendukung saya. Seiring waktu, Di Gia masuk lingkaran VR46 dengan penandatanganan kontrak dengan VR46 yang mengubah persepsinya. Rasanya aneh, tetapi juga menyenangkan. Saya sangat senang. Pada akhirnya, meskipun saya bukan bagian dari akademi, mereka menyambut saya dengan sangat baik, kata Di Gia. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Uchiho, direktur tim, dengan seluruh tim. Dan itu adalah struktur yang berjalan dengan sangat baik dengan semangat yang besar. Saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa melakukannya dengan baik, juga sebagai bagian dari kelompok ini. Di Gia juga mengungkapkan pesan yang disampaikan Rossi kepadanya. Tentu saja dia cukup terlibat. Dia tidak datang ke setiap balapan, tetapi ketika dia datang, dia berbicara kepada kami, memberi saran, ucap Di Gia. Dia seorang legenda dan kehadirannya di dekatnya sungguh luar biasa. Meskipun saya bukan bagian dari akademi, dia memperlakukan saya seperti salah satu anggota tim. Di Gia laku mengungkapkan tahun tersulit dalam karirnya. Tahun lalu, hingga September, Anda tersingkir dari kejuaraan dunia. Anda lalu mengakhiri musim dengan spektakuler, naik podium, lalu menang, dan mendapatkan tempat, tim, tutur Di Gia. Di Gia kehilangan tempat pada Gresini setelah tim tersebut merekrut Marc Marquez pada 2024. Itu adalah momen tersulit dalam karir saya. Karena ketika Anda tahu Anda bisa melakukannya dengan baik, tetapi tidak mendapatkan hasil, dan terlebih lagi, Anda tidak memiliki kontrak adalah tekanan yang besar, ujar Di Gia. Namun, itu juga indah, karena saya berkata pada diri sendiri, oke, tidak ada yang percaya kepada saya, jadi sekarang saya akan melakukannya sendiri. Dan saat itu, yang terbaik dari diri saya muncul. Saya membebaskan diri, saya mulai menikmati diri sendiri, dan hasilnya pun datang. Akhir itu seperti mimpi. Di Gia merasa Paddock tidak cukup menghargainya sampai saat itu. Ya, sedikit. Saya pikir orang-orang seringkali lebih menghargai nama Anda, atau asal-usul Anda, daripada apa yang Anda lakukan di lintasan, aku Di Gia. Namun saya tetap tenang karena saya tahu siapa saya tahu apa yang dapat saya lakukan, dan sedikit demi sedikit orang-orang menyadari hal itu. Tahun ini saya berada di tempat yang baik, dengan motor yang bagus, dan saya ingin menunjukkan semua potensi saya. Kini saya ingin selalu berada di 10 besar, berjuang untuk 5 besar. Ketika semuanya berjalan lancar, saya tahu kami dapat berjuang untuk podium. Kami telah melakukannya tahun lalu. Saya ingin konsisten dan menunjukkan bahwa itu bukan kebetulan. Di Gia mendapat kesempatan menunggangi motor YP25 seperti yang digunakan Francesco Bagnaia dan Marquez. Di Gia menjelaskan dirinya ketika ditanya hal miliknya yang tidak dimiliki orang lain. Kepribadian, hasrat, hati. Saya seorang pembalap yang mengikuti jiwa saya suka menikmati diri sendiri, melakukan hal-hal dengan cara saya sendiri, kata Di Gia. Ketika saya merasa baik, saya bisa menjadi sangat cepat. Mungkin saya tidak memiliki struktur besar di belakang saya, tetapi saya memiliki gairah dan banyak orang baik di sekitar saya. Dan pada akhirnya juga memenangkan perlombaan.